Baik, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Matius Franda Sembiring, NPM saya 2101267. Saya dari Fakultas Ekonomi, prodi saya akuntansi, saya semester 1. Di mana saya akan menjelaskan sedikit tentang keterampilan berbicara dan keterampilan membaca. Jadi pertama-tama saya akan membahas tentang keterampilan berbicara, di mana berbicara adalah keterampilan yang menyampaikan pesan suara secara lisan, agar maksud dan tujuan pembicara dapat dipahami atau dimengerti oleh pendengar. Berbicara juga mempunyai beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mendorong. Maksud dari mendorong adalah di mana kita sebagai pembicara harus memberi dorongan kepada pendengar. Yang kedua adalah meyakinkan. Maksud dari meyakinkan, di mana kita sebagai pembicara harus meyakinkan semua para pendengar kita. Yang ketiga menggerakkan. Maksud dari menggerakkan, di mana kita sebagai pembicara harus menghendaki semua suatu tindakan dilakukan oleh pendengar. Yang keempat, menginformasikan, di mana kita sebagai pembicara harus menyampaikan informasi yang benar dan jujur kepada pendengar kita. Yang kelima, menghibur. Maksud dari menghibur itu di mana kita sebagai pembicara harus menghibur semua pendengar kita agar tidak bosan kepada kita. Berbicara juga mempunyai beberapa jenis. Jenis yang pertama berdasarkan situasi, informal dan formal. Contoh dari formal itu misalnya seperti pidato, khotbah, diskusi, dan baca ceramah. Dan contoh dari informal itu seperti misalnya bertelepon, percakapan, dan bercerita. Jenis yang kedua berdasarkan tujuan, yaitu seperti mendorong, meyakinkan, menggerakkan, menginformasikan, dan menghibur. Dan jenis yang ketiga berdasarkan metode, di mana maksud dari metode tersebut yaitu seperti membaca naskah, menghafal garis besar, dan spontanitas. Faktor kegiatan berbicara ada dua, yaitu faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Di mana maksud dari faktor kebahasaan itu seperti ketepatan pengucapan, ketepatan intonasi. Intonasi itu maksudnya dari tekanan, nada, durasi, dan jeda. Lalu ketepatan pilihan kata atau gaya bahasa, dan ketepatan efektivitas kalimat. Lalu faktor non-kebahasaan itu contohnya seperti berbicara, pandangan mata, volume suara, mimik, gerak-gerik, kelancaran, dan penguasaan bahan pembicaraan. Lalu di keterampilan membaca, kita akan menjelaskan bagaimana cara membaca yang baik. Di mana yang arti membaca adalah suatu proses yang dilakukan pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan penulis melalui media, kata-kata, atau bahasa tulis. Membaca juga mempunyai beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk memperoleh perincian-perincian. Yang kedua, untuk memperoleh ide-ide. Dan yang ketiga, untuk mengetahui urutan susunan wacana. Yang keempat, untuk melakukan evaluasi. Yang kelima, untuk melakukan perbandingan. Membaca ini juga mempunyai beberapa jenis. Jenis yang pertama yaitu membaca bersuara, di mana arti membaca suara itu membaca dengan bersuara di hadapan orang. Membaca bersuara ini juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama membaca nyaring. Misalnya seperti membaca naskah pidato dan khotbah. Yang kedua, bagiannya seperti membaca indah. Misalnya itu seperti membaca deklamasi puisi. Dan jenis kedua adalah membaca tidak bersuara, atau bisa dikatakan orang membaca dalam hati, yaitu membaca dengan sesama yang dilakukan untuk
mengerti maksud atau tujuan penulis. Jenis membaca dalam hati ada dua bagian. Yang pertama, membaca ekstensif, di mana yaitu membaca sekilas dan membaca dangkal. Membaca untuk mengetahui gambaran umum atau bagian tertentu dalam tulisan. Dan jenis membaca yang dalam hati yang kedua adalah membaca intensif, di mana arti dari membaca intensif tersebut adalah membaca untuk memahami isi dalam konteks bahasa yang digunakan. Membaca intensif ini termasuk membaca teliti, membaca pemahaman, membaca ide, membaca kritis, membaca telah bahasa, membaca scanning, dan membaca skimming. Sekian dari yang saya jelaskan tentang keterampilan berbicara dan keterampilan membaca. Sampai sini saja. Jika ada salah satu atau dua kata yang kurang enak didengar, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa jaga kesehatan masing-masing, karena di masa sekarang kurang kondisi yang mengenakan. Jadi sampai di sini saja topik yang saya bahas. Sekian dan terima kasih buat kita semua.